aktivitas Anda. Bersama saya, Bonia Tunafisa Isadi, yang akan membawakan berita terkini napak tilas Pelabuhan Kuno, Pasuruan. Pelabuhan Pasuruan yang terletak di pesisir utara Jawa Timur telah menjadi saksi bisu majunya perdagangan lintas Pulau Nusantara, tepatnya pada abad ke-17. Pelabuhan Pasuruan atau yang dahulu dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Tembikar telah menjadi salah satu saksi bisu majunya perdagangan lintas pulau di Nusantara, tepatnya pada abad ke-17. Pada saat itu, pelabuhan ini menjadi pusat vital bagi perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi dari Jawa Timur ke wilayah timur Nusantara, seperti Maluku, Pulau Banda, dan sekitarnya. Bahkan pada zaman Kerajaan Majapahit, Pelabuhan Tanjung Tembikar menjadi salah satu dari 3 pelabuhan paling aktif setelah Pelabuhan Ujung Galuh di Surabaya dan Pelabuhan Gresik. Peran penting 3 pelabuhan ini terlihat pada posisi strategisnya yang terletak di pesisir utara Jawa. Daerah ini juga menjadi jalur perdagangan rempah-rempah Nusantara. Namun sayangnya, pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram Islam, nama Pelabuhan Tanjung Tembikar sempat meredup karena pasukan Mataram Islam berhasil menaklukkan Pasuruan pada tahun 1616, menyusul kota-kota pesisir di wilayah Jawa Timur yang lainnya. Kebijakan politik Sultan Agung yang cenderung fokus pada kemajuan bidang agraris membuat geliat aktivitas di pelabuhan-pelabuhan ini semakin senyap. Seiring berjalannya waktu, Pelabuhan Pasuruan menjadi pintu gerbang aktivitas ekspor-impor yang lebih masif. Pada tahun 1970, seiring dengan berkembangnya produksi gula Jawa Timur, imbas dari kebijakan tanam paksa, pelabuhan ini menjadi pusat ekspor gula yang sangat penting. Berkuintal-kuintal gula yang diekspor tersebut berasal dari pabrik pengolahan tebu di Pasuruan yang sekarang dikenal sebagai gedung P3GI, sehingga menciptakan kemakmuran ekonomi di kawasan sekitarnya. Pelabuhan Tanjung Tembikar juga menjadi pelabuhan pengumpan dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengangkut hasil bumi dan ekspor gula hingga ke kancah internasional. Menurut catatan dari residen Belanda pada tahun 1930, ada juga komoditas rempah-rempah dan hasil perkebunan yang diperdagangkan di pelabuhan ini, seperti lada, kayu manis, dan kopi dari daerah Malang. Kegiatan perdagangan tersebut juga berperan dalam alih budaya di kota pesisir Jawa, khususnya di Pasuruan. Buktinya, pada masa itu, masyarakat pesisir Pasuruan sudah terdiri atas masyarakat yang heterogen. Banyak ditemui pula para pedagang dari Cina, Arab, dan India yang singgah maupun menetap di sekitar pelabuhan. Konon, nama Tanjung Tembikar sebelum dikenal sebagai Pelabuhan Pasuruan disebabkan oleh para pedagang tembikar di pelabuhan ini yang gencar menawarkan dagangannya kepada orang-orang asing yang datang ke Pasuruan. Oleh orang asing ini, tembikar menjadi salah satu tanda mata bahwa dirinya pernah datang ke Pasuruan dan menjadi penanda akan ramainya pelabuhan ini pada zaman dahulu. Pada saat yang sama pula, pelabuhan ini juga menjadi saksi perjuangan dan semangat gotong royong dalam membangun bangsa yang merdeka. Menurut catatan dari salah seorang mata-mata Belanda pada tahun 1700-an, pelabuhan ini juga menjadi salah satu markas utama bagi pasukan Untung Surapati atau Adipati Wiranegara, sang Bupati Pasuruan kala itu, untuk mencegah masuknya pasukan VOC dari jalur laut saat mencoba menduduki Pasuruan. Sayangnya, segala hingar-bingar pelabuhan ini berakhir sejak akhir abad ke-19. Sejak dibangunnya jalur perkereta apian di Hindia Belanda, segala aktivitas kepelabuhanan di Jawa Timur mulai dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Seperti mengulang sejarah, gemerlap Pelabuhan Tanjung Tembikar menjadi salah satu pelabuhan lintas jalur rempah Nusantara semakin sunyi. Sudah jarang ditemui kapal-kapal dagang besar yang berlabuh di sini. Walaupun begitu, Pelabuhan Pasuruan tetap menjadi bagian integral dari ekonomi dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan fasilitas modern dan koneksi yang terus berkembang, pelabuhan ini terus berperan sebagai jantung perdagangan dan distribusi, menjembatani antara Jawa Timur dan dunia luar.
Upaya menuju revitalisasi mulai dicanangkan pada masa pemerintahan Bapak Saifullah Yusuf melalui program Pasuruan Kota Madinah bekerja sama dengan PT Pelindo untuk melakukan penataan pelabuhan menjadi destinasi wisata dan pameran rempah sebagai wujud menyalakan kembali kejayaan Pelabuhan Tanjung Tembikar. Upaya revitalisasi tersebut juga merambah pada pelestarian tradisi masyarakat pesisir Pasuruan. Pada masa pemerintahan Bapak Haji Hassani sebagai Wali Kota Pasuruan pada tahun 2010 hingga 2015, Pelabuhan Pasuruan semakin populer dengan adanya festival perawanan yang digelar setiap 1 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Para nelayan menghias perahu mereka untuk menarik minat pengunjung lokal agar menaiki perahu mereka. Tarif untuk menaik perahu ini sangatlah terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 15.000. Pelabuhan Pasuruan juga memiliki tradisi yang sangat lazim dilestarikan di wilayah pesisir Jawa, yaitu petik laut. Warga mengarak perahu kecil berisi hasil bumi yang disusun menyerupai tumpeng ke tengah laut. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur para nelayan dan pengharapan agar hasil tangkapan nelayan melimpah dan diberkahi. Sejarah Pelabuhan Pasuruan mengajarkan kita tentang keteguhan dan adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Dari pelabuhan kuno yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah hingga pelabuhan modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi, Pelabuhan Pasuruan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kejayaan jalur rempah Nusantara di Jawa Timur.